susun. Tinggi banget nih. Hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Trisno kune omah susun, cinta ambo di rumah susun. Kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Tapi Dun, tadi kan Somat pesen supaya kita jangan bilang sama Kak Oci kalau Somat di penjara. Yang tahu Oci tuh gue. Lu tenang aja deh. Somat di penjara. Aja lo ya. Asal lo tahu ya, Roy. Gue nggak sudi dibesuk sama lo. Dan lo lihat pembalasan gue setelah gue keluar dari sini. Berarti jalan satu-satunya sekarang gue harus nemuin Kak Robi Dun. Dan gue yakin Kak Robi pasti tahu nomor telepon Papi. Jangan. Lu jangan nekat. Lu pikirin diri lu juga. Gue yakin si Robi sekarang tambah kesel sama lo karena lu bikin sakit hati si Lisa. Jangan-jangan Anggi udah mau balik lagi ke Jakarta. Siapa yang memperpanjang? Justru mau memutuskan persoalan ini supaya kamu lebih tenang nanti pergi ke Arab jadi TKW. Hah? Mince mau ke Arab jadi TKW? Pinkan teman kamu memang sudah beberapa kali datang ke sini untuk membuat kesaksian. Yang intinya untuk membela kamu. Tapi itu tidak akan mempengaruhi hukuman kamu. Pinkan nggak tahu gimana harus ngucapin terima kasih atas kebaikan Kak Oci selama ini. Kak Oci juga udah nyediain tempat tinggal kita berdua di sini. Apa? Roy kesini bawa wartawan kampus. Mau ngapain dia, Mat? Nggak tahu, Dron. Saudara Pinkan, mari ikut saya ke ruang komandan. Iya, Pak. Masuk. Siang Dan. Ya. Non Pinkan. Silakan masuk. Kak Roy, untuk apa Kak Roy datang ke sini pakai acara bawa-bawa wartawan kampus segala? Apa Kak Roy belum puas untuk memfitnah Somat? Sampai Somat masuk sel. Dan sekarang Kak Roy dengan sengaja mau mengekspos kasus Somat di kampus. Supaya nama Somat tercemar. Dan supaya Somat di-DO dari kampus, iya kan? Pinkan, kamu salah ngerti Pinkan. Kamu nggak tahu masalahnya seperti apa. Apanya yang salah ngerti? Nona Pinkan, silakan duduk. Nona Pinkan, Saudara Robi dan Saudara Roy memang sengaja kami panggil ke sini untuk memberikan keterangan tambahan. Sebenarnya, berita acara kasus Somat ini sudah akan kami limpahkan ke kejaksaan. Tapi setelah kami pelajari lagi, ternyata ada hal-hal yang janggal dengan hasil penyelidikan kami di TKP. Udah jelas ini janggal, Pak. Karena semua ini hanya rekayasa dari orang-orang yang gak profesional yang iri sama Somat. Pinkan, jangan karena cinta lu buta sama Somat. Lu juga membabi buta untuk membela dia. Somat memang harus dibela dari orang-orang yang punya mata, punya hati, tapi nggak punya otak dan perasaan. Tutup mulut lu. Kalau bukan di kantor polisi, udah gue tampar mulut lu. Ayo tampar sekarang. Cukup. Kalian tidak menghargai saya. Kalian saya minta datang ke sini untuk membicarakan kasus Somat, bukan untuk membicarakan masalah pribadi dengan Somat. Mengerti? Saya tidak habis pikir. Kalian berdua kakak beradik, tapi tidak sepaham dalam mensikapi kasus Somat. Saudara Robi begitu menggebu-gebu ingin memperkarakan Somat seberat-beratnya. Tapi Nona Pinkan sebaliknya. Padahal kalian berdua sama-sama kehilangan barang-barang berharga, kan? Sayurnya enak nih. Ci bikin. Sayurnya Mat. Nggak mau ah? Enak. Kak Somat, emangnya di sini nggak dikasih makan apa? Dikasih. Malahan kalau di sini makannya jadi teratur.
Selama ini kan Kak Somad nggak pernah teratur makannya. Habis kalau udah jam makan suka ada yang harus diservis. Bilang aja lo maruk. Lu yang maruk. Mat, makan, Mat. Berarti lo betah dong di sini. Kalau gue bisa ngambil kesimpulan, berarti lo betah di sini. Akan teratur, tidur teratur. Wah, berarti gue mesti perkosa nenek-nenek dulu biar masuk sini kali ya. Kamu bagi raport kapan? Katanya Kak Somad janji mau nganterin Noval ngambil raport. Kapan, Kak? Mat, sayurnya, Mat. Berdasarkan hasil akhir evaluasi, saya masih meragukan kalau Somad adalah pelaku tunggal pencurian di rumah kalian. Sebab kalau memang dia ingin mencuri perhiasan jam tangan, kenapa dia harus mengacak-acak seluruh isi ruang? Begini, Pak. Rencana tindakan itu bisa aja berbeda, Pak. Mungkin maksud awal Somad itu ingin mengambil semua barang yang ada di rumah itu, Pak. Tapi setelah kejadian, dia hanya mengambil satu barang aja, Pak. Maksud kamu, karena dia juga lupa, seharusnya dia membawa mobil, dia hanya membawa motor. Dan seharusnya dia membawa teman-teman, dia hanya datang seorang diri untuk membawa barang-barang hasil curiannya. Begitu? Maksudnya gini, Pak. Somad itu bukannya lupa, Pak. Cuman emang lagi sial aja. Jadi dia sengaja ngacak-ngacak ruangan supaya nutupin jejaknya, Pak. Tapi akhirnya ketangkap basah juga kan, Pak? Lantas, bagaimana dengan pembantu? Dia adalah satu-satunya orang yang ada di dalam rumah itu pada saat kejadian. Kenapa kalian biarkan dia pulang kampung? Bukannya kalian bawa ke sini untuk memberi keterangan yang jelas-jelas dapat membantu memperkuat kesaksian kalian. Pak, pembantu saya itu tidak tahu apa-apa, Pak. Waktu kejadian pun dia lagi tidur pulas, Pak. Padahal pembantu saya, Pak, yang nelfon Somad untuk datang ke rumah. Pembantu Nona menelpon Somad untuk datang ke rumah? Betul, Pak. Karena Somad mendengar kabar saya dan adik saya disekap di dalam gudang oleh kakak kandung saya sendiri. Kenapa Somad tidak pernah memberikan laporan itu? Karena Somad nggak ingin ada korban lagi selain saya dan adik saya, Pak. Maksud Nona? Begini, Pak. Pembantu saya, Binoni, itu pulang kampung karena takut nasibnya akan jadi korban kebrutalan kakak saya, Pak. Seperti saya. Jadi maksud Nona Pinkan, kepulangan Binoni ada kaitannya dengan kasus yang dialami Somad? Betul, Pak. Lantas bagaimana saya bisa ketemu dengan pembantu Anda, Nona? Saya akan berusaha cari alamat Binoni secepatnya. Sebenarnya udah jadian belum sih sama si Buyung? Ditanya lagi sama si Buyung. Gue udah tanya sama Buyung, tapi kata Buyung, gue suruh tanya sama lo. Kan gue jadi bingung. Kalau lu bingung, lu nggak usah nanya. Mendingan lu pegangan deh. Buyung, gue pengen nanya deh. Sebenarnya ada apa sih sama lo, sama Cindy? Kok dibilang pacaran, tapi diem-dieman gitu sih? Memangnya Cindy tidak bicara apa-apa sama kamu? Enggak, Cindy tutup mulut. Makanya gue nanya sama lo. Berarti Ambo juga harus tutup mulut. Tutup mulut. Aduh, Yung. Gue rapat dulu ya. Cindy, apakah kamu mau berteman sama Ambo yang tukang sate Padang Iko, Cindy? Kok lu ngomong kayak begitu sih? Ya habis sepertinya orang tua kamu tidak suka kalau kamu tuh berteman sama tukang sate Padang seperti Ambo Iko. Tapi lu nggak selamanya jadi tukang sate Padang kan? Tapi kalau Ambo selamanya jadi tukang sate Padang gimana, Cindy? Oh, jadi hubungan lo berdua sama sate Padang. Ayo masukin, Mak. Hati-hati, hati-hati. TV-nya mahal loh. Masuk ke dalam. Iya. Pelan-pelan. Awas. Ya masuk aja. Ya. Nuhun ya, nuhun. Nuhun. Iya, Mas. Belanja banyak nih berupiah. Iya, ibu-ibu. Maklum, suami saya baru naik jabatan. Oh, jadi kalau naik jabatan bisa belanja banyak ya berupiah ya? Oh iya,
sekarang di kamar saya ada TV 6, Bu. Di kamar anak saya masing-masing ada TV satu-satu. Di kamarnya Minja, di kamarnya sini, bahkan dapur pun dipasang TV. Besok saya mau pasang AC yang gede banget, Bu. Hebat ya sekarang Bu Ropiah ya. Ya tentu Rupiah. Dia sengaja manas-manasin kita. Ibu-ibu, sebetulnya saya mau ngeborong satu toko. Berhubung rumah saya kecil, jadi ya seadanya tuh yang saya borong. Bu Rupiah, kenapa nggak beli rumah aja di real estate yang gede sekalian? Biar barang elektronik bisa masuk satu toko. Kalau perlu ente dagang sekalian. Ibu-ibu, kalau temannya ada yang nawarin apartemen, tawarin ke saya. Saya mau beli, saya mau bayar kontan. Waduh. Iya. Dapat komisi nggak kita? Pasti dapat. Bah, dari mana si Rupiah kok bisa banyak uang? Jangan-jangan lakinya jadi bebek ngepet. Ibu-ibu, jangan sirik, jangan iri, jangan dengki. Kalau saya sekarang keadaannya kayak mendadak. Enggak, kita sih nggak ngiri. Dia gila kali si Rupiah ya? Mungkin, udah. Apa? Kamu udah kebogelo? Apa sih Bu artinya kebogelo? Kebogelo? Ini yang ada di depan saya nih, 2 kebogelo. Rupiah, ente jangan menghina aneh ya. Pegang, Mbak. Ana pegang. Ente ngomong apa? Memang kamu kebogelo? Sama dengan anak kamu si Badrun. Udah bikin perjanjian, jangan godain anak saya, jangan cengengesan, jangan centil, masih aja ganggu anak saya. Kenapa sih? Ente kok sekarang menghina keluarga aneh? Berani ente sama aneh? Berani, tapi takut. Stop lah, Ibu! Stop! Aku bilang stop! Nah, Ketua nih, ganggu aja. stop! Aku bilang, Ibu Rupiah, Ibu Aminah. Dengar ya? Dengar. Ada aturan baru untuk warga di rusun ini. Kalau yang bikin keonaran akan dikenai denda, sanksi. Kalau itu tidak sengaja, akan dikenai denda 500.000 rupiah. 500.000? Kalau disengaja, ada pula dendanya. Itu sebesar 1 juta rupiah. Wah, gede amat. Wah, 1 juta. Nih lihat nih, bagus kan? 1 juta kecil. Kalau gitu 5 juta. Nah, Siapa takut? Siapa takut? Biarin aja. benar. Nah, sekarang aku tanya. Aku tanya sekarang. Yang barusan ini, disengaja atau tidak sengaja? Nggak sengaja Pak Ketua. Ini bercanda. Yuk dong. Ini bercanda Pak Ketua. Jadi nggak bayar kan, nggak bayar denda kan? Sengaja. Tidak sengaja. Itu tidak sengaja. Berantem nih, kata dia berantem itu. Biasa Pak Ketua. Perempuan kalau ketemu kan rame Pak Ketua. Betul ya? Iya. Bercanda deh. Kenapa bercanda? Acara apa ini rame-rame? Olahraga Pak Ketua. Olahraga. Olahraga apa? Ayo mari Pak Ketua. Awas nanti lo ya. Takut baru ngepres 1 nih. Prek. Itu latihan nari Pak Ketua. Ayo Pak Ketua. Latihan nari ya. Itu berantem, Pak Tua. Baru jadi ketua. Ya baru jadi ketua. Saya sudah begini. Iya, makanya Pak Ketua tadi kenapa diam aja? Pusing aku kalau gini. Pusing aku. Tangan aku pusing. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Noval, kamu jangan ikut ya. Soalnya setelah dari kantor Papi, Kapinkan langsung mau cari tahu alamatnya Binoni. Hah? Kapingan mau nyari rumahnya Binoni? Iya, Kapinkan baru ingat. Dulu Binoni pernah ngajak Kapinkan ke rumah teman dekatnya di Sukabumi. Nah, makanya sekarang Kapinkan mau langsung ke Sukabumi. Ya, Novel ikut dong Kapinkan. Jangan dong, kamu kan baru sembuh. Ntar kalau ada papa di jalan gimana? Ya, kakak. Masa Novel sendirian sih di sini? Kamu mau bantu kakak kan? Jadi kamu jangan ikut ya. Biar kakak aja yang cari tahu sendiri. Ya udah deh, Kak. Kalau gitu Novel jalan-jalan aja deh. Ya udah boleh, tapi jangan nakal ya. Ingat jangan jauh-jauh. Tenang aja, Kak. Paling-paling seluruh orang di rusun ini keluar ngejar-ngejar Novel. Novel? Oke, bos. Jangan marah dulu. Benar kata si Badrun.
Gua jual somai seperti orang ngemalak di pasar. Orang nggak beli somai, malah takut sama gue. Bang, somainya enak gak bang? Kampret! Ya jelas enak dong. Somainya enak, sayang. Sangat enak. Kalau nggak enak gimana dong bang? Kalau nggak enak, nggak usah bayar. Saya kasih gratis, oke? Gimana? Yaudah deh, coba satu dulu. Oke. Sebentar ya. Silakan dulu. Enak kan? Somai bikinan saya? Udah deh bang, nambah lagi. Ini bang. Gimana? Bener kan? Enak somai bikinan saya? Kenapa nih? Abang bohong. Masa somai yang enak dibilang enak sih? Enak aja. Lu mau ngomongin gue ya? Waktu di mulut saya emang masih enak bang. Di tenggorokan juga. Tapi waktu masuk perut nih, aduh, pengen muntah bang. Enak kucing. Justru yang ngebedain makanan enak enggaknya waktu di mulut, bukan di perut. Kalau sudah di perut tuh lain ceritanya. Lu mau ngomongin gue ya? Cepat bayar. Bayar. Cepat bayar. Sek lu ya. Abang larinya cepet gak? Maksud lu apa? Kurang ajar lu ya. Lu ngomelin gue ya. Sebelum Pinkan bisa nemuin alamatnya Binoni nih, berarti kita bisa merubah nasib kita supaya kita nggak masuk penjara, men. Tapi lu mesti hati-hati di sini, Rob. Ini rumah susun. Salah dikit kita mampus dikeroyok satu rusun. Lu tenang aja, men. Yuk, turun. Ada apa bang dengan adik gue? Jadi dia ini adik lu? Iya. Emang dia adik gue? Cepatan lu bayar uang sama gue. Daripada dia gue lempar di atas genteng rumah susun ini. Dia emang nakal nih. Tadi aja di rumah ngusakin TV. Gue mau ikat dia di rumah. Gue gak mau tahu. Lu mau ikat, lu mau gantung, lu mau bunuh sekalipun. Saya tidak mau tahu. Yang penting lu bayar uang sama gue. Berapa semuanya, Bang? 10.000. Lurus tadi dulu. Resek lu. Lu ya, di rumah udah bikin ulah, di luar juga bikin ulah lo. Pulang! Pulang! Sekarang nggak? Ikut lu lah. Masuk! Masuk! Teman, ada tamu. Siapa, Pak? Mati, olehnya mati. Pak, lapar nih. Apa kabar lu, Som? Gimana, betah lu sini? Ngapain lagi lu sini? Somad, gue tahu adek gue Pinkan lagi berusaha keras nyari alamatnya Binoni. Tapi sebelum dia dapat alamat Binoni, bilang sama Pinkan, suruh nemuin dulu Noval di rumah. Jadi lu sekarang nyulik Noval? Hah? Mat, Noval itu adek gue. Mana mungkin kakak nyulik adeknya? Yang ada lu yang nyulik adek gue. Lu bener-bener kelewatan ya, Rob. Pinkan udah cukup lu aniaya. Sekarang Noval mau apain lagi? Kalau misalnya Pinkan bisa bawa Binoni ke sini. Gua rasa lu udah tahu siapa gue. Jadi nggak perlu gue terangin lagi kan? Bajingan lu ya? Gue emang bajingan.
tapi yang akan memenjarakan lo seumur hidup lo. Cintaku di rumah susun, cinta guling di imah susun. Anggi, Pinkan. Dua-duanya sama-sama perempuan baik-baik. Dua-duanya sama-sama sayang sama Somad. Perhatian sama Somad. Tapi kenapa dua-duanya mendatangkan masalah ya buat Somad? Apa gue buka ya nih surat? Jadi gue bisa mutusin di surat gue kasih apa enggak sama Somad. Waduh. Anggi masih cinta sama Somad. Di surat ini dia mau kabur dari Jepang ke sini. Gimana ya? Gue harus simpan nih surat. Kak. Kenapa, Pinkan? Tadi Pinkan udah ke Sukabumi ke rumah temennya Binoni. Tapi ternyata Binoni nggak ada di sana. Kayaknya Binoni udah pulang kampung deh. Terus gimana dong sama nasibnya Somad? Pinkan juga nggak tahu Kak mesti gimana lagi. Tuh, gimana dong? Noval udah tidur ya? Noval kan tadi keluar sama kamu. Tadi kan Pinkan tinggal di halaman rumah Susun. Katanya dia mau main. Tapi masa sih dia nyasar pulang ke rumah? Gak ada. Dari tadi gak ada di rumah kok dia. Hah? Kak, Noval kemana? Udah, kamu tenang aja. Mudah-mudahan aja Noval lagi sama Badrun. Kan biasanya dia suka sama Badrun. Terus kalau dia nggak sama Badrun gimana, Kak? Enggak, kita tunggu aja di rumah, ya. Aduh, gimana nih? Noval kemana sih? Udah, kamu tenang aja. Yuk, yuk. Mence, Cindy, lihat kelakuan mama kamu itu. Beli TV, beli kulkas, dan segala macam begitu. Sudah tahu rumah sempit. Mau ditaruh di mana coba? Pak, nggak apa-apa, Pak, buat pajangan. Biar orang-orang dan keluarganya Badrun, kalau kita udah kaya, udah banyak duit. Ya kan, Binca, Cindy? Sambil pijit ya, Kak. Iya, nak. Yuk kenalan budak dua teh. Diajak ngomong malah cembetut. Bukannya bangga kalau kita udah kaya, udah banyak duitnya. Malah si meong kelaparan. Gimana nggak cembetut? Udah 5 hari gak ganti baju. Baju Mince mana sih, Mah? Mama tuh kebangetan. Ngelawan lagi. Heh, oke. Sekarang Mama kasih baju kamu. Asal kamu janji, sumpah, kamu tidak akan minjemin Badrun. Untuk apa sih, Mah?
Pakaian anak sendiri saja disandera begitu. Lihat tuh, Mince itu sudah kumuh, baju jorok, kayak gembel, Ma. Hah? Mama aja sudah punya firasat. Kalau anaknya Om Basti si Badrun mau ngajak kabur Mince, makanya Mama simpan bajunya biar nggak kemana-mana. Mama tuh kelewatan banget sih mikirnya. Negatif terus. Lawan. Ma. Apa? Si Buyung kenapa sih nggak boleh main kemari lagi? Apa gara-gara si Buyung anak tukang sate Padang? Kamu juga kecil-kecil udah ngelawan. Sama kakak kamu. Bukan cari laki-laki yang kaya, malah ngelawan. Tapi kan si Buyung masih sekolah, Ma. Siapa tahu aja nanti dia jadi presiden. Mana ada calon presiden dari tukang sate? Nah, itu jangan-jangan orang-orang yang dari TKW mau ngajak Mince ke kue. Sebentar, Pak. Sebentar. Cindy, Ya, Pak. bikinkan papa jamu saya. Dan, sobat ingin menghadap. Duduk. Saya mohon diberikan waktu 2 jam untuk meninggalkan sel, Pak. Saya janji saya nggak akan kabur. Setelah itu, saya akan masuk sel lagi, Pak. Saya janji, Pak. Cara bicara kamu meyakinkan sekali, Somad. Dan sepertinya kamu juga yakin akan mendapatkan izin dari saya. Saya mohon, Pak. Ini sangat mendesak, Pak. Semua ada aturannya, Somad. Sebenarnya ada apa, Somad? Novel, Pak. Novel disandra oleh kakak kandungnya sendiri, Robi. Sementara Pinkan sedang mencari alamat Binoni, Pak. Untuk mementahkan tuduhan Robi yang dijatuhkan kepada saya. Maksud kamu, Noval dijadikan tameng oleh Robi agar Pinkan tidak membela kamu, begitu? Iya, Pak. Betul. Sepertinya tidak masuk akal, Somad. Makanya, Pak, saya mohon waktu, Pak. Beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa semua ini masuk akal. Somad, tahanan bisa keluar sel, harus ada yang menjamin agar dia tidak melarikan diri. Dan yang menjamin itu harus orang yang dapat dipercaya. Kamu ngerti itu? Saya ngerti, Pak. Tapi saya mohon kebijaksanaan Bapak. Hanya ini satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa saya ini bersalah atau tidak, Pak. Saya rasa tidak bisa, Somad. Saya mohon, Pak. Kasih saya waktu 2 jam aja, Pak. Tidak bisa, Somad. Saya sudah bilang tidak bisa. Tuli kamu. Saya mohon, Pak. Sekali saja, Pak. Kalau kamu mau keluar sel, kamu cari orang yang bisa menjamin kamu. Mengerti? Cintaku di rumah susun, cinta guling di imah susun. Besok Ane mau ke mall. Ane mau balas si rupiah itu. Ane udah dengerin semuanya ya. Ternyata ini urusan belum selesai-selesai juga sama Bu Rupiah. Ngapain sih pakai balas dendam sama calon besan sendiri? Calon besan. Jangan ngaco lo, Drun. Ane nggak sudi punya besan seperti rupiah itu. Bertetangga aja Ane ogah tau. Ane nggak mau tahu, Mie. Ane nggak mau pusing. Umi mau balas dendam sama Bu Rupiah, terserah urusan Umi. Aba mau balas dendam sama Pak Mahmud, terserah urusan Aba. Yang penting, Aba sama Umi harus jadi besan mereka karena Ane mau kawin sama si Mince. Bro, otak itu udah koslet kali ya? Hah? Tahu Umi sama Abang lu lagi perang sama si Rupiah. Lu masih aja ngarepin si Mince. Mau kemana lo? Mau kabur? Nggak lihat, Ane udah bawa tas nih. Terus ente pulang mau ngapain? Cuman mau ganti baju kotor sama baju bersih, Mi. Jangan takut, jangan. Ini orang jadi anak nggak bisa dibilangin sama orang tua ya? Abang Umi nggak bisa dibilangin sebagai orang tua. Ente kok ngebalikin omongan Ane? Udah deh, Mbak. Ane nggak mau banyak berdebat. Udah banyak dosa Ane sama Abah sama Umi. Ane nggak mau tambahin lagi. Ngeri masuk neraka. Tapi asal Abah sama Umi tahu, Ane sekarang udah nggak ada semangat hidup. Udah nggak tahu mau kemana. Cuman gara-gara masalah kecil. Ane hubungan sama Mince, Abah tega, Umi tega. Nggak mau ngasih uang ujian semester. Sampai Ane nggak bisa ikut ujian, Mbak. Mi. Mau jadi apaan Ane? Sama aja Abah sama Umi ngancurin masa depan Ane.
Mbak, Ane laki. Kasih dong tanggung jawab sama Ane. Kepercayaan sama Ane. Biar Ane yang nentuin jalan hidup Ane sendiri. Adik-adik Ane nggak masalah. Tinggal nunggu ada ngelamar, kawinin. Selesai. Ane laki harus punya tanggung jawab dong. Yaudah deh. Abang ngalah. Abang ikutin apa kemauan inti. Besok, inti ke kampus. Inti bayar semua uang semester inti. Lunasin semuanya. Ya, Mi, ya? Karena ente anak laki-laki satu-satunya keturunan Bashir, Ane juga pengen ente cepat lulus dari sarjana biar nggak keluarin uang lagi. Alhamdulillah, Mi. Makasih. Mbak, Ane juga udah capek sama kuliah. Ane mau cepet-cepet kerja. Kan Ane mau kawin. Restuin nih? Kagak bisa! Soal hubungan sama Mince, Abang gak setuju. Kan tadi Abang udah bilang mau nurutin yang apa yang Ane bilang. Iya, kecuali yang satu itu. Percuma, nggak ada pengertian sama sekali. Mau kemana lo? Waduh, ini anak keterlaluan banget. Rupa dianggap kayak kos-kosan. Apa baju kotor? Pergi lagi. Biarin aja, ntar juga kalau pakaiannya kotor dia kembali lagi. Umi kok biarin. Bisa cuma biarin aja. Udah, dia udah besar, Bah. Iya, tapi kalau yang datang bukan dia, gimana? Orang bawa kabar, Pak, Bu, Badron begini. Itu namanya udah nasib, Bah. Ngapain di sini, Dron? Gue nungguin lo di rumah sampai ketiduran sama Pingkan. Lo malah tenang-tenang di sini. Mana gue tahu lo nungguin gue. Drun, lu liat Noval nggak? Noval? Noval nggak sama lo, Dron? Enggak. Emang kenapa sih? Kak Uci, Noval di mana? Kamu tenang ya, Pingkan. Nanti kita cari Noval di sekitar rusun ini, ya? Apaan sih? Gue yakin, Drun, Noval pasti dibawa pulang sama Kak Robi. Dia sengaja mancing gue supaya gue pulang ke rumah. Apaan? Noval dibawa sama si Robi? Ya, ini sih baru feeling gue sih, Drun. Jadi sekarang gue harus ngebuktiin nih. Lo nekat amat sih, Pingkan. Mau ketemu si Robi? Lo bakal habis digebukin kalau ketemu dia. Iya, kamu gak usah deh. Drun, Robi tuh kakak kandung gue. Dan mustahil ada seorang kakak tega ngebunuh adiknya. Tapi kalaupun sampai kejadian, gue udah siap kok. Udah deh, terserah lo dipingkan. Yang penting gue udah ngasih tahu yang baik buat lo. Sekarang terserah lo. Masalah-masalah lo. Capek gue ngebilangin nih. Lo nggak tahu gue juga ada masalah. Nggak ada yang bantu kan gue? Emang lo ada masalah apaan, Drun? Si Mince dipaksa sama mak monyangnya tuh jadi TKW ke Kuwait. Apa nggak nyesek gue dengernya? Mau kawin sama siapa gue? Sama ayam? Duh, Kak Uci gimana nih? Iya. Ya kita cari ya. Cari yuk. Yuk. Hai, baby. Noval sayang, Kalisa bawain makanan kesukaan kamu. Kamu pasti lapar, ya kan? Noval nggak mau makan. Noval mau ke rusun aja. Noval, rumah kamu kan di sini. Ngapain tinggal di rusun? Makan ya, kan lapar ya? Noval! Gue ini kakak lu ya? Jadi bukannya gue nyulik lu dari rusun. Justru gue pengen lu ikut gue. Ikutin kata-kata gue. Nggak kayak kakak lu tuh si Pingkan. Selalu mikirin somat gembel itu. Lu tuh penjahat, bukan kakak gua. Ngerti? Lu malah belain somat lu, bukan belain gue. Mau kemana lu? Noval! Noval! Diam nggak lu? Diam! Bisa diam nggak? Diam nggak lu? Diam! Kalau nggak, gua kunci lu
Walaupun dia adik gue, tapi siapapun yang menghalangi rencana gue, nasibnya akan sama kayak dia. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Rob, tuh kayaknya adek lu pulang sendirian tuh, Rob. Bener, gua nggak bohong sini. Serius, tak? Serius. Bener kan tebakan gue? Dia pasti datang kemari. Dengerin. Kalian semua ngumpet di kamar Binoni ya. Tunggu abah-abah gue baru keluar. Oke? Sip. Ya. Terus gue? Sayang, kamu ngumpet juga ya? Noval, kamu di mana? Noval? Noval? Pindah! Noval? Pindah! Noval? Noval disiksa sama Pindah! Halo manis. Lu pasti perlu ini kan? Kak Robi cepet buka pintunya. Kasihan Noval di dalam ketakutan. Gue akan kasih kunci ini. Tapi lu jawab dulu pertanyaan gue. Lu udah ketemu sama Binoni? Iya. Nanti Pingkan jawab semuanya. Tapi tolong Kak, buka dulu pintunya. Lu denger nggak? Jawab dulu pertanyaan gue! Kak Robi, Noval itu adik kita. Dia masih kecil. Dia nggak bersalah apa-apa, Kak. Jadi tolong. Dan kalau Kak Robi benci atau dendam sama Pingkan, sekarang Pingkan siap. Kak Robi apa yang terserah. Tapi tolong jangan sisa Noval. Kasihan dia. Gue juga tahu ya. Noval itu adik gue. Jadi gue nggak mungkin nyiksa dia. Kecuali lu. Lu yang selalu cari masalah sama gue. Lu yang selalu belain Somat supaya gue masuk penjara. Iya kan? Kak Robi yang lebih pantas masuk penjara. Soalnya biar Kak Robi insaf dan sadar bahwa semua perbuatan kejam Kak Robi mendapat balasan setimpal nanti. Robi, cukup! Kamu udah bebas? Maaf, Ikan. Saya terpaksa kabur dari penjara. Karena saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara saya sendiri. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah